Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah, ini ya blok-blokannya ya. Burger hitam. Waduh, burger hitam. Wah, ini peok juga ya. Peok jatuh kata pemiliknya. Ini speaker Bluetooth Beoplay A1 ya. Beoplay A1 ya. Ini rusaknya itu tidak mau hidup sama sekali ya. Mati ya. Nah, ini kalau saya colokkan ke adaptor, ini adaptornya udah pakai kabel USB Type C ya. Ini dia langsung nyala. Nah, lampunya nyala seperti itu ya. Ya langsung nyala, tapi saya matikan tidak mau ya. Nyala, saya matikan tidak mau sama sekali. Dan ketika saya pair dengan HP, itu dia Bluetoothnya ada ya. Ada ya, terdeteksi. Nah, seperti ini. Tapi ketika saya pair, saya hubungkan, itu langsung ditolak ya. Tuh. Wah, sakitnya tuh di sini ya. Tuh. Ada tapi ditolak nih. Tuh, tidak mau ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya coba matikan ya, tidak mau. Ini baterainya juga penuh ya. Matikan, nggak mau sama sekali ya. Saya tekan-tekan tombol yang lain. Nah, itu. Nah, mati ya. Tapi saya lepas, dia hidup lagi. Nah, seperti itu ya rusaknya ya. Kata pemiliknya awalnya dulu pakai baterai nggak mau, harus pakai listrik baru dia mau nyala dan mau bunyi ya. Tapi sekarang tidak mau sama sekali. Nah, seperti itu. Apakah baterainya udah drop ya, seperti itu ya. Tapi perkiraan saya tidak ya, karena di cas itu dia penuh. Nah, ini pakainya bintang ya, bank bintang T9 ya. Jadi kebanyakan speaker Bluetooth itu yang bermerek-merek ya, biasanya pakai skrup bintang T9 ya. Jadi paling banyak ya harus punya ya, seperti ini skrupnya. Nah, ini ya perkiraan saya kalau rusak seperti ini bisa dari tombol switch di panelnya bermasalah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu masalah di rangkaian Bluetoothnya, modul Bluetoothnya error ya. Jadi mendeteksi error ya. Atau bisa juga kemungkinan lain di rangkaian charge-nya yang error ya, bermasalah. Itu bisa kalian lihat juga di Harman Kardon ya, Onyx 1 itu juga nggak mau hidup. Pakai cas dia mau hidup, tapi pakai baterai tidak mau. Nah, ternyata masalah di IC charge-nya ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Nah, apakah kasus ini sama ya? Jadi ganduli ya, rangkaian charge-nya itu ganduli. Dipakai baterai yang nggak mau, tapi kalau dicolokkan cas dia mau hidup. Nah, seperti itu. Kemungkinannya seperti itu ya. Nah, ini saya cek dulu ya baterainya. Tuh, saya cek apakah baterainya kosong atau tidak ya. Nah, ini saya cek ada ya baterainya 8,1 ya. 8,1 ya, ini kemungkinan ya baterainya pakai 2 buah di seri ya ini ya. Kalau seperti ini ya tentunya baterainya 2 buah di seri. Ini saya buka dulu baterainya ya. Nih, saya cek dulu ya. Nah, betul ya, ternyata ini 7,2 ampernya 2200 ya.
dan baterainya normal ya, ada yang nggak ada masalah, jadi nggak ada yang suloyo. Nah, ini coba saya lepas semua ya, jadi bongkar dulu baru nanti lakukan pengecekan ya, ya tentunya ya, cek semua ya, cek supply-nya ya, apakah ada yang konslet di bagian charge-nya gitu. Ini baru pertama kali juga ya saya upload speaker merek ini ya, merek dan seri ini ya. Nah, ini saya lepas ya, lepas. Nah, ini saya akan cek dulu ya, ada yang konslet atau tidak, terutama di casnya ya, konektor casnya itu saya cek ternyata ya aman aja ya, aman, nggak ada masalah atau menunjukkan gejala short atau drop ya. Nah, ini ketika saya colokkan baterainya dia langsung mau nyala ya, langsung mau nyala. Langkah selanjutnya saya akan cek ya di sini. Saya coba cek apa namanya, di output speakernya ya, output speakernya dia ada atau tidak. Terus saya cek supply amplinya dia ada atau tidak. Nah, ini ada 1,48 ya, 1,48 ya, tentunya ya kurang ya, harusnya standarnya ya setengah VCC ya, setengah VCC ini nggak ada sama sekali ya. Dan biasanya untuk rangkaian ampli ini kerjanya ya saat tegangannya di atas 10 volt ya, 10 volt. Nah, ini nggak ada 10 volt ya, cuma 7,5 ya, tentunya nggak akan bunyi ya. Kalaupun mau connect ya dia nggak akan bunyi ya, karena kerjanya di atas itu. Nah, ya, karena biasanya dari baterai itu di boost dulu ya, di step up supply-nya dinaikkan dulu, dia baru apa namanya, nyala bunyi ya, seperti itu. Nah, ini saya curiga di switch-nya ya, switch-nya. Ini saya semprot dulu karena tadi sempat saya tekan tombol salah satu tombol itu dia mau mati ya, mau mati. Jadi ya curiga di switch-nya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat saya memperbaiki tape, itu error di tombol panelnya ya, di nggak mau hidup, yang disebabkan karena switch-nya ada yang error ya. Errornya di mana ya kita nggak tahu ya, yang jelas ada sedikit short ya yang menyebabkan error ya. Jadi nggak tahu tombol yang mana yang menyebabkan error ya. Ini udah saya semprot ya, semprot pakai kontak cleaner, tekan dulu ya. Kalau kasus yang disebabkan switch yang error itu ya nganyal kayak, terkadang disemprot itu nggak mempan ya, karena ini nggak ada displaynya ya, ada keterangan displaynya. Biasanya kalau di tape itu ngaco ya, kalau ngaco itu disemprot itu mempan, tapi kalau sudah memang short dan konslet nggak mempan disemprot ya harus diganti semua ya. Nggak harus semua, itu cukup kalian lepas satu, pasang satu,
lepas satu, pasang satu sampai tahu bagian mana yang rusak, tapi itu akan memakan waktu lama ya. Lepas apalagi seperti ini ya, double layer ya. Double layer ya tentunya ngelepasnya nggak gampang ya, susah. Ini udah saya semprot, saya coba lagi. Nah, dia langsung mau nyala ya, mau nyala. Tetap sama aja ya, nggak ada perubahan. Nah, langkah selanjutnya ya cek di tegangan di switchnya ya, terutama switch power on itu biasanya standarnya 3,3 ya, 3,1 ya, 3 voltan lebih lah ya. Nah, ini ada semua ya, ini bahkan 4 volt ya. Ini karena supply-nya ya 7 volt lebih ya, jadi ya biasanya ya, nah ini 4 volt ya, biasanya lebih ya. Jadi itu ada ya normal ya, jadi nggak ada masalah untuk switch untuk on itu udah cukup untuk menghidupkan. Cuma ya anehnya ini kok dua-duanya ya, harusnya salah satu ya, di satu kakinya itu biasanya dia dihubungkan dengan ground. Nah, yang satu langsung ke kontrol power on nya, atau biasanya masuk ke modul Bluetooth ya, biasanya seperti itu. Ini saya pegang-pegang nggak ada yang panas. Nah, seperti itu ya, saya tekan satu tombol itu mati. Nah, tombol Bluetooth dia nggak mau, tetap sama aja. Jadi setiap kali saya tekan tombol yang ujung itu dia mau mati. Jadi saya curiga fix ini masalah di switchnya ya. Switchnya ini karena saya nggak punya skematiknya, jadi ini saya coba cari skematiknya ya. Jadi ini saya coba oplok-otok dulu ya. Jadi ini nanti akan saya skip dulu karena saya nggak punya skematiknya, dan ini baru pertama kali saya ngoplok-otok. Jadi saya harus gerayak dulu ya, cek dulu ya. Jadi ini akan saya skip dulu. Oke, sudah jadi. Saya matikan. Nanti sekarang coba nyalakan lagi. Oke, nyala. Matikan lagi. Sekarang coba saya cas. Kalau di awal dicas dia langsung nyala otomatisnya. Ini harusnya tidak. Nah, udah oke ya, udah normal. Oke, sudah jadi ya. Nah, ini setelah saya cek sana sini ya, ternyata betul masalahnya di switchnya ya. Jadi ini switchnya saya lepas semua ya, terus saya coba pasang switch baru, tapi ini cuma untuk sementara ya. Jadi saya pasang di situ. Jadi sebelum saya ganti switchnya ya, semua saya coba pasang switchnya itu, saya lepas semua, saya coba colokkan ke adaptor dan ternyata normal ya, hidup. Terus saya pasang switch. Nah, untuk nyoba di situ, ternyata saya cek normal ya. Di switchnya saya lepas semua. Nah, seperti ini ya, susah ya. Ini juga lepasnya susah ya, seperti yang saya bilang, karena ini double layer. Jadi ya saya lepas semua aja lah. Untuk amannya ya untuk gampangnya saya lepas semua. Karena kalau satu lepas pasangan nanti repot ya, karena nggak tahu yang menyebabkan konslet gimana ya. Mending lebih baik saya ganti
semua aja. Nah seperti itu ya, saya lepas, saya ganti semua nih. Karena memang hanya kayak rusak yang disebabkan switch error itu hanya lagi, apalagi nggak punya skemanya ya, nyari jalurnya susah. Nah ini seperti ini aja ya, udah saya lepas. Itu saya harus pakai ini ya, si wik ya, dari wik ini ya, untuk menarik timahnya yang masih di situ ya. Karena kalau pakai untuk menyedot solder itu ya nggak bisa. Nah ini ya, switch model seperti ini di pasaran nggak ada yang jual, adanya standar seperti ini ya. Jadi saya akali pakai itu ya, bisa ya pakai itu karena nggak ada. Nah, yang di pasaran adanya itu yang model seperti itu tapi tanpa dudukan ya. Nah, repot ya kalau tanpa dudukan, karena ini tekan-tekan nanti bisa lepas atau rusak ya. Ya kali aja yang pakai ini. Nah ini pun saya harus ngakali ya. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini saya akali seperti ini. Jadi saya potong dan saya kikir ya. Saya kikir kakinya itu, karena kalau nggak seperti itu ya nggak bisa ya, karena terlalu tinggi dan nggak pas dengan untuk karet penekannya itu ya, itu nggak pas seperti ini. Nah itu ya, seperti itu, dia lebih tinggi, jadi memang harus ngakali ya, harus sedikit ngakali. Ini saya pasang semua dulu ya, karena ini udah fix masalah di switch dan udah oke. Langsung ganti aja ya. Nah ini saya nggak punya skematiknya ya, jadi saya itu grek ya. Jadi sebelum saya lepas switchnya ini, saya cek semua dulu ya. Jadi saya cek supply-nya itu normal, pastikan dulu normal semua. Jadi saya lihat terutama di casnya ya, karena saya curiga dulu juga berdasarkan pengalaman yang sebelumnya itu di Onyx 1 ya, masalah di IC casnya pakai adaptor bisa nyala, pakai batu nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi saya cari skematiknya IC-nya, baru saya cek ya untuk memastikan. Nah ini ya, ini saya tekan, ternyata tombolnya saya harus menekan agak dalam ya, jadi kurang maju ya karena pendek ya, nyari yang agak panjang banget. Nah pakai itu ya bisa kalian peras. Nah ini diakalinya pakai mika seperti ini ya. Ini saya bekas bungkusnya solder ya, atau pakai aqua itu ya juga bisa ya. Enggak ada ya pakai botol aqua, itu sama aja. Nah ini pakai ini aja udah lebih dari cukup ya, karena selisihnya sedikit banget. Kalau banyak terlalu tebal seperti itu. Ini ya udah cukup kuat ya pakai cara seperti ini ya, udah cukup kuat. Nah, jadi saya nyari skematiknya itu udah ada ya, nggak masalah. Jadi saya biasanya kalau nggak ada skematiknya, saya cari IC yang ada itu ya, fungsinya untuk apa. Nah biasanya ada contoh rangkaiannya juga. Nah seperti itu. Nah ternyata ya pas saya nyari skematiknya itu nggak ada. Ternyata di forum-forum luar negeri itu banyak sekali kasus rusak seperti ini ya. Kasusnya rusak seperti ini, ada yang coba di update software, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Terus ada juga yang nyoba dengan kombinasi tombol apa dengan tombol apa, itu berhasil, dipraktekkan dengan orang lain nggak berhasil. Terus coba tombol apa, terus sambil terus tekan tombol apa, terus setelah itu dicolokkan
adaptornya ada yang berhasil, terus dipraktekkan yang lain itu nggak berhasil. Nah, seperti itu ya, tidak berhasil. Nah, kebanyakan mereka itu coba-coba dengan tombol-tombol itu ya. Nah, nyoba-nyoba tombol. Jadi saya semakin yakin ini masalah di hardware. Ini tombolnya yang bermasalah ini ya. Jadi terus saya coba lepas semua switchnya, ya ternyata bisa ya, bisa. Jadi memang hardware ya, bukan karena software. Karena jarang sekali saya, ya bukan jarang ya, karena saya yang nggak terlalu paham cara update seperti ini ya. Ya udah ada caranya pun agak ribet ya, dan nyari firmware-nya itu yang susah juga, dimana nggak ada ya. Yang susah kan itu. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada yang rusak sama persis ya, seperti ini. Tapi dia juga tidak bisa diperbaiki ya. Ada juga yang dia pakai tombol apa dengan apa, tapi beda seri ya, beda seri. Beda, ada juga yang beda kasus juga ya, hampir mirip tapi beda dengan metode kombinasi tombol itu berhasil ya. Saya rasa itu sebetulnya masalah di hardware ya, bukan karena tombolnya ya, di hardware seperti ini. Nah, nanti mungkin akan saya share ya videonya, ini saya upload nanti di video orang itu ya, numpang ya, share ya. Dia kasusnya nggak bisa juga ya, mentok nggak bisa. Ya kasus seperti ini ya nanti saya share aja ya, mudah-mudahan ya bermanfaat ya bagi orang itu atau yang lain ya, orang luar negeri ya. Karena jarang sekali orang luar yang injin channel saya ya karena saya berbahasa Indonesia ya. Mungkin kalau saya ada waktu mungkin saya coba kasih translate-nya juga ya nanti ya, coba saya usahakan. Oke ya, ini udah jadi, tinggal nyoba aja. Sampai di sini dulu ya videonya. Silahkan like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka silahkan di dislike. Share juga biar bermanfaat buat yang lainnya. Jangan lupa di subscribe ya, yang suka channel ini atau belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya. Nih udah jadi, tinggal nyoba aja. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel